Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Saudaraku sekalian, sahabat iman rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena rahmat, nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan untuk terus beramal baik, mengisi kehidupan kita ini dalam rangka hanya mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita, masih pada babun fil mubadarati ilal khairat, bab yang menjelaskan tentang bersegera menuju kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia bertanya, Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran? Ya Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya? Qala, bersabda Rasulullah SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahih, tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Rasulullah bersabda bahwa engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat, merasa pelit, dan engkau takut kefakiran, dan engkau mengangankan kekayaan. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan janganlah engkau menunda sedekah itu sehingga ketika sudah sampai ruh di tenggorokan, qulta, lalu engkau berkata, li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin kadza, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal untuk si fulan memang dia sudah mendapatkan sekian. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, dalam hadis ini sahabat Abu Hurairah menggunakan kata ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Maka menurut para ulama hadis, kemungkinan besar yang dimaksud pada hadis ini dengan seorang laki-laki adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan dan seorang laki-laki ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, kemudian sahabat yang diduga Abu Dzar Al-Ghifari ini bertanya, pahala mana? Pahala sedekah mana yang lebih besar pahalanya? Maka Rasulullah menjawab bahwa engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat dan engkau merasa pelit, eman untuk mengeluarkan harta itu, dan engkau takut kefakiran, serta engkau masih menginginkan kekayaan. Saudara sekalian rahimakumullah, maka hadis ini memberikan pesan kepada kita semua bahwa ketika kita eman mengeluarkan harta, sedangkan kita dalam keadaan sehat, sedangkan kita masih ingin kaya dan takut miskin, maka justru di saat itulah pahala besar sedang menunggu kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian rahimakumullah, karena memang berbeda antara orang yang masih sehat
dengan orang yang sudah sakit. Orang yang sudah sakit tidak begitu eman pada hartanya. Tapi orang yang masih sehat, dia sangat eman dengan hartanya. Saudara sekalian rahimakumullah, maka dari hadis ini juga akan muncul pertanyaan. Lalu bagaimana dengan sedekah jariyah? Lebih besar mana pahala? Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini lebih pada bagaimana kita mengelola hawa nafsu. Ketika kita akan bersedekah, maka kita berperang dengan hawa nafsu kita yang masih menginginkan harta lebih banyak lagi, yang masih menginginkan harta yang ada pada diri kita ini tidak keluar barang sedikit. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi memang ada beberapa penjelasan para ulama tentang pahala yang besar itu karena apa. Penjelasan yang pertama, karena niat yang ikhlas. Semakin benar niatnya karena Allah, semakin ikhlas niatnya, semakin besar pahalanya. Kemudian yang kedua, karena tingkat kesulitan yang dihadapi ketika akan melakukan amal soleh. Saudara sekalian rahimakumullah, sehingga orang yang bersedekah 100.000 padahal dia punya penghasilan hanya 1 juta dalam 1 bulan, beda dengan orang yang dia punya penghasilan 100 juta dalam 1 bulan, tapi sedekahnya juga 100.000. Pahalanya tetap lebih banyak yang 100.000 dan dia hanya memiliki penghasilan 1 juta. Ini tingkat kesulitan. Termasuk diantaranya tingkat kesulitan berperang dengan hawa nafsu. Sangat eman pada harta, tapi dia keluarkan juga. Makanya kemudian kita juga harus merevisi tentang makna ikhlas. Ikhlas itu bukan hanya karena ringan ketika mengerjakan, ringan ketika mengeluarkan harta, berat pun ketika mengeluarkan harta, tapi berat itu disertai dengan semangat mengharap ridha Allah SWT, maka ini juga termasuk ikhlas. Kemudian yang ketiga, pahala yang besar itu karena tingkat kemanfaatannya, termasuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah orang yang telah meninggal tapi kemanfaatannya terus mengalir. Saudara sekalian rahimakumullah, maka kemudian karena saking besarnya pahala sedekah ini sampai Rasulullah SAW berpesan, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan jangan kau tunda sedekah itu sampai kemudian ruh sampai di tenggorokan. Qulta, lalu kau berkata, li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin kadza, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu juga sudah untuk kepunyaan si fulan. Saudara sekalian rahimakumullah, banyak pendapat para ulama tentang hadis ini, bagian akhir ini. Ada yang menyatakan ini semua untuk orang yang mendapatkan wasiat. Ada yang mengatakan juga ini semua untuk orang yang mendapatkan waris. Ada juga yang menyatakan bahwa yang dua yang pertama ini untuk orang yang mendapatkan wasiat, sedangkan satu yang terakhir, yang ketiga, itu adalah orang yang mendapatkan warisan. Dengan kata lain, saudara sekalian, sampai ada pendapat kalau wasiat itu dikeluarkan ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, maka orang yang mendapatkan warisan itu dia boleh memilih antara membolehkan dan menyetujui wasiat tersebut atau tidak. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi pahala sedekah ini luar biasa. Sampai ketika orang sudah meninggal dunia, dia ingin hidup lagi dalam rangka apa? Ingin bersedekah, bukan ingin umrah, bukan ingin melakukan amalan yang lain, ingin bersedekah. Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karena itu mari di usia yang masih diberikan oleh Allah SWT ini, di harta yang Allah masih berikan kepada kita ini, mari kita sisihkan untuk sedekah, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah, dan jangan ditunda, karena ketika ditunda kematian datang, maka harta itu bukan lagi punya kita, tapi kepunyaan ahli waris kita. Syukur-syukur kalau hartanya digunakan dalam kebaikan oleh ahli waris. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.